Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 11 pemrograman web berbasis framework di sini akan menjelaskan hasil proyek kami yang bertema sosial sistem informasi pelaporan bencana. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Bintang Ahmad Muzaki dengan NIM 18. Saya Aryo Pandu dari NIM 26. Baik. Mungkin langsung saya share screen. Baik, untuk tampilan websitenya mungkin cukup sederhana karena fungsinya hanya untuk melaporkan suatu bencana. Jadi kita menggunakan landing page sebagai untuk user dan dashboard untuk admin. Dan di sini untuk pergerakan kata-kata ini kita menggunakan carousel dan background kebakaran. Terus di bawahnya ada hanya kata-kata sebagai pengisi dari landing page-nya ini. Lalu ada latest news atau berita akhir-akhir ini yang sedang terjadi. Contohnya seperti ada laporan bencana banjir yang ditulis oleh Bintang dan isinya ada banjir bandang. Terus ini sebagai contoh saja, ini hanya kata-kata. Lalu ada penilaian penduduk, ini hanya sebuah template dari awalnya, dari template-nya. Jadi sudah di ada penilaian penduduk seperti ini. Terus ada footer seperti itu aja. Terus untuk ke about, about hanya menjelaskan tentang rencana itu sendiri. Jadi ada cara rencananya, ada gambar saat kita membuatnya. Ini hanya template. Lalu ke page, ada sebelumnya saya akan menjelaskan. Jadi jika ini kita tampilan awalnya, kalau belum login, di page-nya hanya ada daftar bencana saja. Jadi kita awalnya bukan langsung menampilkan form login, kita menampilkan sebuah landing page-nya, lalu loginnya ada di dalam landing page tersebut. Jadi sebelum login, hanya ada daftar bencana, dan daftar bencananya seperti ini, hanya lorem. Nah, kita coba login, dan sebelum login kita coba sign up dulu. Coba sign up-nya, Pandu, ya, 1166. Emailnya Pandu, ini passwordnya 123. Kita coba sign up, hasil, kita coba login. Nah, ini tampilannya cukup sama sih, cuman bedanya jika setelah login akan tampil untuk membuat laporan dan laporan yang setelah dilaporkan itu ditampilin juga. Jadi ini sebelum melaporkan kan kita kosongan nih, belum ada laporan. Kita coba membuat laporan. Lapornya sudah seperti mengikuti user. Kita coba melaporkan, misalkan ada laporan bencana gempa. Lalu isi laporannya A3 MDPL. Lalu bencananya gempa bumi, kecamatannya Batam, tanggalnya sekarang, misalkan sekarang, untuk kejadian sekarang. Lalu ini ada upload foto, jadi upload lampiran ini sebenarnya digunakan untuk sebagai bukti jika memang terdapat sebuah bencana. Kita misalkan contohnya seperti ini, lalu kita kirim. Nah, laporan sayanya sudah terisi mengikuti form buat laporan tadi. Jadi ada judul, bencana, kecamatan, dan lain-lain. Nah, di sini kita misalkan statusnya di sini adalah pending. Jadi sebelum kita kalau buat laporan kita nggak langsung di ACC. Jadi kita harus menunggu ACC dari admin. Jadi statusnya masih pending. Nah, ini masih bisa diedit. Misalkan kita edit, kita coba ganti gambarnya, confirm. Nah, diganti. Nah, misalkan kita mau hapus,
Jangan deh, kita hapus saja. Kita hapus, nah hilang. Seperti itu. Jadi kita coba buat lagi. Itu Bumi, Kecamatan Pekanbaru, tanggal sekarang, waktu juga sekarang 9 jadi nah seperti ini. Nah untuk laporan sayanya kan seperti ini. Nah, mungkin untuk user itu hanya bisa seperti itu, fungsinya hanya untuk cuman melaporkan saja. Lalu kita akan menuju ke page admin. Untuk page admin bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang data apa sih? Baik, saya akan menjelaskan tentang dashboard dari admin. Sebelumnya kita akan login sebagai admin terlebih dahulu. Nah, di dashboard admin ini dalam downpacknya sudah berbeda. Nah, ketika kita pencet ini kita akan ada fitur dashboard. Kita pencet. Lalu di sini ada dashboard tabelnya. Nah, di sini ada menu navbar di samping kiri yang ada tulisan dashboard dan admin. Di dashboard ini ada incoming report dan approved report. Lalu di admin ada user, role, bencana, dan wilayah. Pertama-tama kita ke incoming report terlebih dahulu. Nah, di incoming report ini hanya menampilkan laporan-laporan terbaru yang belum di ACC. Nah, di sini ada aksi. Nah, di sini aksi ini pada aksi gambar mata ini adalah detail dari laporan tersebut. Nah, di sini ada laporannya. Lalu untuk centang ini adalah menyetujui dari laporan tersebut. Nah, kita klik. Nah, di sini laporan disetujui. Nah, untuk silang ini adalah kita tidak menyetujui laporan yang dilaporkan. Nah, jadi laporan akan ditolak. Lalu kita beralih ke approved report. Dalam approved report ini menampilkan laporan-laporan yang sudah di ACC oleh petugas dan admin. Contohnya di sini sudah masuk. Lalu di aksi ini bisa melihat detailnya juga. Nah, ini ada detailnya. Lalu bisa melihat dari detail korban. Nah, ini harus diinputkan. Nah, ini bisa di unapprove juga. Laporan batal disetujui. Lalu kita akan ke tabel user. Nah, di tabel user ini kita akan menampilkan user siapa saja yang sudah register dalam website. Nah, misalkan ini admin dan di sini ada role. Nah, role ini kita bisa mengganti user tersebut ketika kita ingin punya pekerja lalu sudah regis. Nah, di sini kita admin bisa mengganti dari pekerja tersebut menjadi petugas. Nah, jadi role telah diperbarui. Selanjutnya kita ke tabel role. Nah, di tabel role ini kita menampilkan role-role dan bisa melihat detail dari siapa saja yang sudah menjadi role tersebut.
Contohnya kita membuka ini. Nah, di sini tabel role adminnya ada satu saja admin. Lalu ke tabel petugas. Nah, untuk tabel petugas ini ada 3 orang yang menjadi petugas, dan user akan menampilkan semua user. Lalu ini ada aksi edit. Nah, edit ini untuk mengganti nama role tersebut. Lalu kita kembali ke tabel bencana. Untuk tabel bencana sendiri ini hanya menampilkan bencana apa saja yang ada di Indonesia. Lalu di sini ada kategori bencana, alam dan non alam. Nah, di sini ada edit. Edit ini bertujuan bisa mengganti isi dari tabel tersebut. Misal ini ada abrasi, kita edit namanya, lalu kita bisa mengganti kategori dari bencana ini. Kita coba perbarui. Nah, di sini akan mengupdate dari kategori tersebut dan nama bencana. Lalu di sini ada bisa menambahkan bencana baru. Nah, di sini kita bisa menambah bencana, misalkan angin dan petir, bisa ditambahkan. Nah, di sini akan menampilkan angin dan petir bencananya. Lalu kita beralih ke wilayah. Nah, untuk wilayah ini kurang lebih sama seperti tabel-tabel sebelumnya, hanya bisa update, delete, dan menambahkannya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Bintang untuk integrasi codingan. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang materi yang diterapkan dari pemrograman web berbasis framework di praktikum. Jadi yang pertama itu adalah Blade Templating Engine, Model, dan Controller atau MVC. Jadi MVC itu berada di folder resource. Nah, terus di views. Nah, untuk agar web ini biar kelihatan dinamis, bisa menggunakan layout main. Jadi untuk navbar dan footernya itu bisa ditaruh di main. Jadi kita hanya mengedit dengan isinya saja, dan di isinya itu bisa tinggal Oke. Nah, kita hanya tinggal mengextend saja user view layout.main. Nah, itu untuk template engine-nya ini ada banyak. Untuk user view dan dashboard view juga ada banyak. Pokoknya seperti ini. Nah, terus selanjutnya untuk model, ini kita tutup dulu resource-nya. Model kita menuju ke model. Nah, untuk model sendiri, setahu saya fungsinya hanya untuk merelasikan tabel di database antara satu tabel dengan tabel yang lain. Nah, untuk penjelasannya mungkin sudah pernah saya jelaskan di praktikum sebelumnya untuk belongs to dan as many-nya. Jadi untuk penerapannya mungkin seperti ini. Jadi anggapannya seperti relasi di tabel database untuk grafiknya. Itu untuk model ada banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 models yang kita gunakan. Lalu setelah models ke controllers. Controllers ini ke HTTP controllers.
Nah, controller di sini fungsinya adalah untuk aktivitas seperti CRUD, create, read, update, dan delete, itu semuanya terdapat di controller. Anggapannya kalau di PHP native kita menggunakan SQL, kalau di Laravel kita menggunakan controller sebagai aktivitas di dalam web tersebut. Jadi di sini contohnya ada laporan controller. Nah, laporan controller, misalkan kita mau mengdelete datanya, kita menggunakan destroy. Misalkan kalau kita mau approve, kita menggunakan function approve. Lalu decline menggunakan function decline. Lalu untuk update, kita menggunakan function update dan logikanya ditaruh di function tersebut. Untuk controller sendiri, kita ada banyak, jadi setiap satu tabel kita menggunakan satu controller untuk insert, update, dan delete. Mungkin untuk poin nomor 1 sekiranya seperti itu. Lalu ke poin nomor 2 yaitu database dan migration. Database dan migration itu menuju ke halaman folder database. Nah, sebelumnya misalkan kalau kita ingin membuat tabel, kita bisa langsung membuat tabel pada SQL log seperti ini. Misalkan kita create, nah kita bisa membuat tabel dari SQL log-nya sendiri. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat lewat metode lewat framework, kita maksudnya lewat Laravel, kita bisa menggunakan fitur migration. Dan ini untuk membuat migrasinya sendiri mungkin sudah pernah saya jelaskan di praktikum dan di dokumentasinya pun sudah ada. Cuman untuk penerapannya saya untuk tabelnya sendiri mengikuti arahan yang ada di konsep temanya. Jadi di sini ada beberapa tabel yang saya buat di migration, dan migration sendiri juga berguna untuk seeding nantinya. Jadi seperti ini untuk migration. Dan untuk pengoneksian ke database itu bukan di dalam folder database, melainkan ke folder environment, file environment, yaitu pada list database. Untuk DB connection-nya itu MySQL pasti, terus DB host-nya 127.0.0.1, lalu portnya 3306, nama database-nya itu SIBB, username-nya root, dan password-nya kosongan. Untuk pengisian ke database seperti itu. Kalau misalkan native, kita menggunakan MySQL Connect. Kalau misalkan menggunakan Laravel, kita menggunakan environment. Seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin untuk database dan migration penjelasannya seperti itu. Lalu selanjutnya ada seeder dan faker atau factory. Di sini sebelumnya saya tidak menggunakan faker. Untuk random data, saya menggunakan factory untuk merandom data yang akan diinputkan ke tabel. Jadi untuk seeder sendiri, kita ke database, lalu ke seeders. Nah, untuk seedersnya sendiri seperti ini. Jadi saya tidak menggunakan faker, melainkan menggunakan factory. Jadi kita memanggil model yang diinputkan dibuat tadi, lalu kita factory datanya. Jadi 10 ini berapa banyak yang akan diinputkan. Nah, untuk create, nah itu adalah fungsi insert. Jadi kita menginsert ke tabel menggunakan data random sebanyak 10 data. Mungkin seeder hanya seperti itu. Nah, ini untuk memanggil DB role-nya kita insertkan. Nah, ini kategori penjara juga alam atau non alam. Seperti itu. Lalu untuk seeder dan faker mungkin hanya seperti itu. Lalu kita menuju ke search and pagination. Untuk search and pagination ini sendiri kita menggunakan dari template data tables di Bootstrap. Jadi data tables itu sudah menyertai show, search, dan pagination-nya. Jadi kita menggunakan yang ada. Misalkan kita coba content. Nah, ini sudah keluar. Jadi kita untuk validasi integrasi search-nya, kita menggunakan data tables. Lalu selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
selanjutnya saya akan menjelaskan tentang middleware. Nah, dalam middleware sini ada authenticate, is admin, dan is petugas. Nah, dalam middleware ini hanya untuk kita ke login lalu menuju halaman selanjutnya. Nah, di sini ada check role oleh admin. Nah, di sini ketika yang login user kan kita cek ID-nya apakah sama dengan 1. Nah, ketika ini jika tidak sama dengan 1, kita akan abort. Lalu nah, ini ada petugas. Nah, untuk petugas ini jika ID role-nya tidak sama dengan untuk ID role-nya ini ketika ini kecuali ketiga, jadi ketika ID role-nya 2 gitu itu akan bisa menjadi tugas. Nah, lalu sebelumnya kita membuat ini ada membuat middleware admin dan petugas lebih dahulu untuk role-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upload gambar. Nah, ini upload lampiran. Untuk upload ini kita ke controller terlebih dahulu. Nah, di controller kita masuk ke store, bagian store. Nah, di sini dalam variabel validate data ini kita menambahkan image sesuai ini database-nya. Lalu ada parameternya image file maksimal. Nah, ini untuk size maksimalnya. Lalu di sini ada variabel file yang dengan request file image. Nah, ini kita insert ke image, lalu kita membuat lokasi dari gambar tersebut. Nah, ini tempatnya di public upload sini. Lalu ada variabel target file dan ini itu untuk nama filenya, jadi nama real name-nya. Nah, di sini ada image file type, ini hanya untuk mengurutkan dari kecil ke besar. Nah, di sini ada variabel file move. Nah, ini tuh variabelnya kita seperti apa ya? Kok mana sih? Ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upload file. Nah, di sini ada validate data, request validate. Nah, di sini ada db-nya image, lalu ada parameter image file maksimal. Ini size-nya 1 MB. Nah, lalu di sini ada variabel file dengan request file image. Nah, di sini mengambil image database-nya, lalu di sini ada target dir. Nah, ini adalah lokasi dari filenya kita buat. Nah, ini ada di public. Lalu target dir base name. Nah, ini untuk nama gambarnya. Nah, di sini ada file move. Nah, di sini itu kita memindahkan lokasi dari file tersebut ke target file, target dir ini ke upload. Nah, filenya ini get client original name. Jadi ini ketika kita memasukkan gambar nama ABC, nah itu akan menampilkan nama original name-nya ABC itu di database. Nah, di sini base name file image. Nah, ini akan mengarah ke original name-nya juga. Lalu direct ke history.
mendirect ke sini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke Bintang. Ya, baik penutup ya. Iya penutup ya. Ini penutup ya. Yo, Ayo, itu mana? yo wes gak apa tak akad nggo. Bisa nih. Yo Ciro lu. Mungkin cukup sekian yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.